Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nihayatuz Zan, masih melanjutkan salat berjamaah. Kita telah sampai kepada perkataan musannif, wa yukabbiru, dan hendaknya bertakbir, al-masbuku, makmum masbuk, nadban, secara sunnah, aidan juga. Bertakbirnya makmum masbuk tadi itu lil qiyam, untuk berdiri, au badalihi, atau untuk gantinya berdiri. Jika makmum masbuk tadi sholatnya dengan duduk, misalnya dia sholat dengan duduk tadi karena dia sakit. Nah, kapan makmum masbuk tadi membaca takbir? Yaitu idza sallamal imamu, ketika imamnya mengucapkan salam. Ba'da salamaihi, setelah dua salamnya imam. Jadi setelah imam itu membaca salam dua kali, maka makmum masbuk tadi bertakbir untuk berdiri. Berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Fayusannu, maka disunahkan, lahu, bagi makmum masbuk, intidharu salamihi tsani, menunggu salamnya imam yang kedua, baru dia berdiri. Li'annahu min lawahiqis shalah, karena salamnya imam yang kedua itu termasuk rangkaian-rangkaian sholat. Jadi disunahkan bagi makmum masbuk ketika dia mau berdiri itu disunahkan menunggu selesainya dua salamnya imam. Jadi setelah imam menyelesaikan dua kali salam, baru makmum tadi berdiri. Wa yajibu, dan wajib, intidharus salamil awal, wajib bagi makmum masbuk tadi menunggu salam yang pertama. Faqiyamuhu, maka adapun berdirinya makmum masbuk, bila niyati mufaraqatin, dengan tanpa niat mufaraqah, niat memutuskan sholat dari imam, qabla mimi alaikum, sebelum mimnya ucapan alaikum, minhu, daripada imam, maka itu mubtilun lis-shalah, membatalkan sholat. Jadi kalau makmum masbuk itu berdiri sebelum imam selesai mengucapkan alaikum, assalamu alaikum, belum selesai kok dia berdiri, maka batallah sholatnya. Kecuali kalau makmum masbuk tadi ketika dia berdiri, dia berniat mufaraqah, dia berniat memisahkan diri daripada imam, maka sholatnya tidak batal. Akan tapi dia tidak memperoleh pahala sholat berjamaah, karena dia telah memisahkan sholatnya dengan sholatnya imam. Batal sholatnya tadi itu min alimin, dari orang yang tahu tidak bolehnya berdiri ketika itu, amidin, bagi orang yang sengaja melakukannya. Jadi batalnya tadi bagi orang yang tahu dan dia sengaja. Sudah tahu tidak boleh, kok dia sengaja, maka batallah sholatnya. Wala yuqalu, dan tidak dikatakan ghayatuhu, ghayahnya makmum tadi, annahu, bahwasannya makmum masbuk tadi, sabaqa biruknin, bahwasannya dia mendahului satu rukun. Jadi tidak bisa dikatakan makmum masbuk tadi mendahului satu rukun. Batalnya tadi karena mendahului satu rukun, tidak. Wasabaqu biruknin la yubtilu, dan adapun mendahului satu rukun itu tidak membatalkan sholat. Li'anna sholatal imami qad tammat,
karena sholatnya imam telah sempurna. Kemudian wa in kana sahiyan, jika berdirinya makmum masbuk tadi itu sahiyan, itu karena lupa, au jahilan, atau karena tidak tahu bahasanya hal itu dilarang, maka lam yu'tadda, maka tidak dihitung bijami'i ma atabihi, seluruh apa yang dia telah lakukan. Jadi kalau berdirinya tadi itu karena lupa atau karena tidak tahu bahasanya hal itu dilarang, maka seluruh apa yang dia telah lakukan itu tidak dianggap, tidak dihitung. Misalnya dia berdiri, kemudian dia membaca surah Fatihah dan surah, maka itu semua tidak dianggap, tidak dihitung. Hatta yajlisa, sampai dia duduk, walau kanal imamu salama, meskipun imamnya sudah salam, tetap dia wajib kembali untuk duduk. Wa hatta yaquma ba'da salamil imam, dan bahkan dan sehingga dia bangun setelah salamnya imam. Wa mata alimah, dan kapan saja dia tahu, tidak bolehnya, kapan saja dia tahu tidak bolehnya berdiri, walam yajlis, dan dia tidak duduk, tetap dia berdiri, maka batalat sholatuhu, batallah sholatnya. Kenapa? Li adamil ijyani bil julusil wajibi alaihi, karena tidak melakukan duduk yang wajib ke atasnya, karena wajib baginya duduk untuk mengikuti imam. Hadza, jadi hadza ini kembalinya kepada takbir di atas. Takbirnya makmum masbuk tadi untuk berdiri, in kana julusuhu ma'al imam maudhi'a julusihi, jika duduknya makmum tadi bersama imam itu adalah tempat duduknya makmum. Jadi kalau syarahnya agak panjang seperti ini, terkadang pemahamannya menjadi kabur atau tidak jelas. Maka kita kembali membaca matanya supaya menjadi jelas. Jadi di atas tadi disebutkan pada matanya ba'da salamaihi ingkana maudhi'a julusihi. Jadi bertakbirnya makmum masbuk tadi setelah dua salamnya imam, ingkana maudhi'a julusihi, jika duduknya makmum tadi bersama imam itu adalah tempat duduknya makmum. Lau kana munfaridan, seandainya dia sholat sendirian. Jadi disunahkannya makmum masbuk tadi bertakbir untuk berdiri setelah dua salamnya imam, itu jika duduknya makmum masbuk tadi bersama imam itu adalah tempat duduknya dia kalau seandainya dia sholat sendirian. Maksudnya jika duduknya dia bersama imam itu adalah duduk tahiyat awalnya makmum masbuk. Jika dia sholat sendirian, maka ketika dia bangun disunahkan baginya, ketika dia berdiri disunahkan baginya membaca takbir. Kenapa? Karena duduknya bersama imam itu adalah tempat duduknya dia jika dia sholat sendirian. Tapi jika duduknya dia bersama imam itu bukan tempat duduknya jika dia sholat sendirian, maka ketika dia bangun tidak disunahkan membaca takbir. Di sini dicontohkan ka'an adrokahu fi thaniyatil maghrib, seperti makmum tadi mendapati imam pada rakaat kedua sholat maghrib. Jadi ketika makmum masbuk itu masuk pada rakaat keduanya sholat maghrib, berarti itu adalah rakaat pertamanya makmum masbuk. Saya ulangi biar jelas.
Jadi ketika makmum masbuk itu masuk pada rokaat keduanya sholat maghrib, berarti itu adalah rokaat pertamanya makmum masbuk. Nah, ketika imam menyelesaikan rokaat yang ketiga pada sholat maghrib tadi, maka makmum masbuk itu berada di rokaat yang kedua. Berarti duduknya dia bersama imam ketika imam tahiyat akhir, maka itu adalah tempat duduknya makmum masbuk, yaitu tahiyat awalnya makmum tadi. Nah, karena duduknya bersama imam tadi itu adalah tempat duduknya makmum masbuk, jika dia sholat sendirian, maka ketika dia bangkit untuk berdiri, disunnahkan baginya membaca takbir. Seperti itu. Au salisatir rubaiyah, atau makmum tadi mendapati imam pada rokaat yang ketiga dari sholat yang 4 rokaat. Ini penjelasannya juga sama. Disunahkan ketika berdiri membaca takbir. Kenapa? Li'annahu mauti'ut takbiril munfaridi wa ghairihi bila khilafin. Karena itu adalah tempat takbirnya orang yang sholat sendirian atau yang lainnya, selain orang yang sholat sendirian. Bila khilafin, tanpa ada perbedaan di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.